Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah segala pujiannya adalah milik Allah yang masih memberikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hari ini, termasuk nikmat tolabul ilmi, sore ini diberikan kuota oleh Subhanahu wa taala, diberikan waktu luang untuk duduk di sini. Semoga ini bagian dari tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Rasulullah pernah menyampaikan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kehendaki baginya sebuah kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam bab agamanya. Semoga duduk kita sini bagian dari tafaqquh fid ingin mempelajari agama Allah, dan semoga dari situ bagian tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau menjadi panutan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita bersyukur ataupun dalam keadaan kita sedang diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka semoga Rasulullah menjadi panutan kita dalam keadaan apapun. Dan semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang akan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya sebagai pembuka ini untuk menyapa lebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Masya Allah yang telah hadir pertama dari Pekanbaru, siap hadir, Masya Allah. Kendari, Surabaya, Hong Kong, luar biasa. Lampung, Depok mana ini? Lampung, Gresik, wah luar biasa, jauh-jauh nih. Jawa Timur, Bismillah hadir ya. Allahu Akbar, luar biasa. Oke, ini telah hadir banyak dan antara sahabat-sahabat kita sudah sampai ke angka 101. Berapapun yang hadir, Masya Allah, banyak sedikit. Kalau banyak, semoga memberikan nilai kemanfaatannya lebih banyak. Ketika sedikit, ya tetap semangat ya bersama dalam keadaan apapun. Semoga tetap semangat dan kita bisa menebarkan kebaikan di sore hari ini. Dan mendapatkan kebaikan pula, insya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Oke, sinyalnya keren. Oh, oke, alhamdulillah keren. Baik, baik. Hari ini kita akan bahas sedikit melanjutkan materi kita. Saya lebih suka untuk melanjutkan sesuai dengan kajian ilmu mandat rezeki dari Ustaz Nasrullah. Kita ada di bab yang ke-9, tips jeruk nipis. Ya, kemarin kita telah membahas beberapa tips di antaranya khairul razikin, terus product of candy, jendela buram, dan tips jeruk nipis ini salah satu di antara ilmu yang paling saya sukai ketika di dalam camp gitu ya, disuruh merem oleh Ustaz Nasrullah untuk membayangkan tentang suatu ketika, bayangkanlah Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sedang jalan-jalan, sedang arisan. Coba pejamkan matanya saat ini. Bapak Ibu sedang jalan-jalan ke rumah teman Bapak Ibu, terus Masya Allah sampai di sana, duduk, ngobrol dengan sana-sini di antara teman-teman itu. Terus Bapak Ibu minta izin, boleh nggak aku minta minuman? Oh silakan, ambil saja di kulkas, dan apa yang di kulkas halal kok, silakan dimakan. Maka Bapak pun ikut datang ke sana, datang ke tempat kulkas itu, membuka kulkas, Masya Allah, dingin terasa. Keluar dari udara kulkas itu. Ternyata di sana ada minuman yang gitu segar-segar, ada air putih yang itu dingin. Bapak ambil gelas dan diminum dari air yang air yang dingin itu. Segar luar biasa. Pas mau nutup kulkas, ternyata dilihat di sana ada jeruk nipis. Masya Allah, kayak random sekali, indah sekali, kayak segar banget. Bapak coba ambil, bawa keluar, di situ ada pisau, terus dibuka, dibelah jadi dua. Masya Allah, baunya sedap sekali. Terus diambil salah satu potongannya, langsung diletakkan di atas mulut, dan dibuka mulutnya, terus dipros di atasnya. Masya Allah, terasa segernya, asamnya luar biasa. Gitu kan. Kita kalau ngebayangin ini, dulu saya, Masya Allah, ketika merem itu ngebayangin, asam banget Ustaz, gitu kan. Terus disuruh pejamkan buka mata kembali, ternyata Bapak Ibu merasa asamnya? Ada. Asam kerasa asamnya. Tapi ada nggak jeruk nipisnya? Nggak ada. Ternyata banyak di antara kehidupan kita, ya sebenarnya nggak ada. Ini biasa aja gitu ya. Tapi ternyata bagi kita, merasakan asamnya. Bahkan sampai sekarang mungkin kita masih merasakan asamnya. Dan gitu. Kenapa? Kita yang mendramatisir. Jadi kalau misalkan kita cek sebenarnya ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita, kenapa salah satu di antara kita menjadi persoalan itu menjadi besar gitu kan? Karena tadi mendramatisirnya terlalu berlebihan gitu. Ketika dramatisirnya bagi Bapak Ibu yang suka film Korea,
hati-hati mendramatisir, cukup mungkin akan lebih parah daripada yang lain. Kalau beberapa pertemuan yang lalu disampaikan oleh Ustaz Nasrullah ketika salah satu keluarga beliau ada suka film Oshin gitu kan. Jadi semuanya kok jadi persoalan jadi semakin ruwet gitu, semakin mudah. Kenapa? Cuman nggak gitu paham filmnya. Nah, poin yang disampaikan di dalam ilmu mandat rezeki dalam tips jeruk nipis ini bisa jadi nih persoalan-persoalan kita sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi kenapa bagi kita berasa jelek banget, bagi kita berasa asamnya luar biasa? Karena kita sendiri yang membuat jeruk nipis itu menjadi dalam hati kita. Ya, nah kayak kemarin beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang beberapa eh, sahabat yang bertanya tentang is oke nggak apa-apa itu bagian dari pertanyaan gitu kan. Ustaz bagaimana kita mensikapi tentang keluarga yang dia mudah untuk meminta amanah kepada kita tapi nggak mudah untuk membayarnya gitu kan dikit-dikit itu gitu. Nah coba kalau kita bayangkan ya kalau kita dalam posisi ilmu mandat rezeki maka itu tidak menjadi persoalan besar ya mungkin jadi persoalan tapi tidak menjadi persoalan. Di antaranya adalah kalau kita mendapati Rasul dengan para sahabat mendapatkan musibah, musibahnya habis-habisan. Kata orang misalkan ketika Bapak Ibu mendapatkan musibah, musibahnya adalah misalkan mobil kecelakaan. Boom. Tapi kan masih ada motor. Dan mobil juga masih bisa direparasi kan misalkan gitu. Coba kalau kita bayangkan dengan beberapa para sahabat misalkan beliau kaya raya. Misalkan bayangkanlah sahabat Abdurrahman bin Auf. Orang yang sangat kaya raya di kota Makkah. Ketika beliau memegang Islam dan mempertahankan keislamannya, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Ketika hijrah apa yang terjadi? Beliau mulai dari nol, mirip dengan Pertamina ketika SPBU. Dari nol ya Pak. Dan beliau tinggalkan seluruh hartanya datang ke kota Madinah. Masya Allah, menjadi orang yang dari nol lagi. Tapi belum punya ilmunya, bagaimana belum mencari rezeki itu? Apa yang terjadi? Belum disambut di sana, dipersaudarakan dengan salah satu sahabat Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi, ditawarkan ini dan itu. Mau nggak langsung cepat kaya sebagai? Enggak, aku nggak mau. Aku hanya mau tolong tunjukkan di mana pasar. Maka beliau fokus dengan tidak membahasanya, tidak mendramatis itu. Ya Allah, gara-gara Rasulullah nih saya jadi miskin kembali. Ya Allah, ya Rasul, gara-gara Rasulullah nih, gara-gara hijrah nih saya mulai dari nol kembali. Coba kalau misalkan tipikal sahabat Abdurrahman bin Auf yang tidak mudah buat move on dari sebuah pencobaan dan masih tetap dengan jeruk nipis ya Allah ya Allah ya Allah terus gitu ya. Astagfirullah astagfirullah. Bahkan istighfar kita perlu diistighfari. Ya Allah kita zikir kita perlu banyak diistighfari karena bahasa ya Allah dengan ya Allah penekanan berbeda itu menunjukkan bahwa itu bagian tanda syukur atau keluh kesah. Itu tertekan ada di penekanannya. Kan banyak nih kita kadang ya astagfirullahaladzim ya Allah. Itu istighfar kita perlu diistighfari Bapak Ibu. Tapi astagfirullahaladzim, oh saya salah. Ya, itu benar-benar pengakuan dosa. Tapi kalau ya Allah, alhamdulillah. Dengan nada itu menunjukkan bahwa dia sedang ridho sama Allah. Tapi ada juga, ya Allah nak. Itu menunjukkan, ya Allah zikir dia perlu dipertimbangkan kembali bahwa dia sedang zikir atau sedang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini coba bayangkan kalau sahabat Abdurrahman bin Auf itu tipikalnya kayak misalkan kita yang dikit-dikit mengeluhkan ini dan itu sebagainya gitu ya. Maka mungkin beliau tidak akan pernah bangkit lagi. Ketika sampai di Madinah dari nol lagi ya sudah beliau tanya saja gitu. Kan sebenarnya kalau beliau jadi jutawan, punya modal besar gitu kan dengan kaya rayanya di kota Mekah dan ditinggalkan semuanya, ya sudah, itu kan di jalan Allah selesai. Setelah itu kita mulai lagi, ada langkah baru yang perlu kita bangun. Maka beliau bertanya kepada sahabatnya Sa'ad bin Rabi, saudara yang dipersaudarakan dengan beliau, di mana pasar? Maka beliau datang ke pasar, sudah. Beliau jual beli kembali, bahkan dagangan pun berbeda jauh. Yang penting beliau udah tahu ilmunya. Kalau kota Mekah kebutuhannya ini kain, kebutuhannya makanan gitu kan. Tapi kalau kota Madinah beda kebutuhannya. Ternyata kota Madinah kebutuhannya adalah membutuhkan cangkul alat pertanian yang mana tidak dibutuhkan di kota Mekah gitu. Dan belum mensuplai jadi supplier cangkul paling terbaik. Belum nyari itu namanya apa ya pandai besi yang paling bagus, yang hasilnya bagus, itu kan dan nyari harga terendah tapi kualitas tertinggi gitu. Masya Allah. Dan beliau ngambil untungnya tidak terlalu besar terus. Tiap hari beliau jualan, bergerak terus. Sampai orang-orang Madinah tahu, kalau pengen dapat cangkul yang terbaik, beli di Abdurrahman bin Auf. Orang kaya lagi. Sinyalnya keren sekali. Oh, Masya Allah. Masih kah sinyalnya? Oke. Oke, ada yang merasakan asem masihnya? Oke. Baik, alhamdulillah. Ini saya yang paling suka di antara teman-teman rezeki apapun yang terjadi keren semua ya. Masya Allah. Tapi tetap Bu ya kerennya itu penekanannya keren.
Jangan bilang keren Ustadz, maksain diri kalau itu namanya. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah, tergantung dari pembawaan pada saat penyebutan. Ya, saya sepakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke sini. Maka ketika kita bayangkan sahabat Abdurrahman bin Auf gak bisa move on dengan segala musibah yang ada. Selesai beliau. Maka beliau akan menjadi orang yang kurang kaya ketika di kota Madinah. Beliau tidak akan pernah bangkit lagi. Beliau tidak akan pernah bisa sedekah seperti sebelum-sebelumnya. Tapi Masya Allah, nggak lama dari setelah itu, beliau tutup buku. Lembaran lama tentang Makkah selesai. Misalkan Qadarullah, misalkan case yang paling sering kita dapat di beberapa pertemuan sebelumnya adalah ketika Bapak Ibu ada cash piutang yang tidak terbayarkan. Iya, cash piutang itu bagian dari jalur rezeki. Itu kan uang saya, Ustadz. Iya, itu uang kita. Boleh kita tagih? Ya, wajib ditagih. Kasih tahu dia, Pak, ini udah wajib harusnya untuk nagih gitu. Jangan sampai kita nagihnya di akhirat. Ya, itu bagian kewajiban kita untuk ingetin saudara kita. Tapi kalau kita tahu keadaan saudara kita, sahabat kita, qadarullah yang sedang tidak ada, yuk lebih asan adalah ketika kita yuk bismillah, kita cari jalur rezeki yang lainnya. Kalau misalkan kita fokus dengan cara bagaimana kita, kayak misalkan satu hadis yang pernah sampaikan, bahwa ketika kita memberikan pinjaman pada orang lain, dan ketika hari itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, maka dia akan terus berbulat-bulat terus seperti gunungan es gitu ya. Setiap hari dia akan menjadi sedekah bagi orang yang berikan pinjaman. Siapa yang mau nggak misalnya sedekah tiap hari dengan, misalkan kita menjamin sahabat kita 200.000, belum dibalik-balikin nih, memang karena nggak punya uangnya gitu ya. Nah, qadarullah apa yang terjadi? Di situ satu hadis menceritakan bahwa sebenarnya tiap hari kita sedang bersedekah dengan 200.000 gitu. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Biasanya sedekah itu ditulis sama Allah sampai orang tadi bayar sedekahnya. Kalau semua dikonektingkan sama Allah, asik hidup kita. Terus yang kedua, daripada kita fokus dengan saudara kita yang memang saat itu membutuhkan, maka bisa jadi kita fokus lewat jalur yang lain. Jalur mana? Rezeki yang dari jalur lain lebih banyak. Saya memiliki sahabat, ada seorang yang saya sangat kenal gitu ya. Beliau ada saudara beliau yang punya amanah ya jutaan gitu kan. Setelah itu ya sudah, bismillah, kenapa nggak dibayar-bayar? Ya sudah, bismillah aja. Kalau dibayar alhamdulillah, kalau nggak dibayar ya sudah, beliau santai aja ngadepinya. Tapi Masya Allah, kenapa? Beliau fokusnya kepada rezeki jalur yang lain. Memang itu haknya dia, tapi beliau fokus dengan rezeki jalur lain, maka Masya Allah, Allah limpahkan, ruahkan tadi. Rezekinya di jalur yang tidak disangka-sangka gitu. Saya tidak ingin memberitakan bahwa Bapak Ibu nggak boleh gitu ya nagih pada yang memiliki apa namanya amanah kepada Bapak Ibu, itu silahkan. Tetapi jangan sampai itu membuat jeruk nipis menjadi luka di dalam hati kita. Ya Allah, ini udah punya duit sebenarnya nggak mau bayar-bayar nih. Mungkin dia pengen ditampakkan bahwa tampaknya seperti dia bahagia saja. Dia tidak ingin menampakkan bahwa dirinya punya amanah. Dia tidak ingin menampakkan diri sebagai orang ahli mengeluh gitu kan. Maka ketika tampak kelihatannya bahagia-bahagia saja. Tapi sebenarnya Masya Allah di dalam rumah tangga itu ternyata persoalannya cukup banyak. Bisa jadi amanahnya di mana-mana. Bukan gak ingin bayar, tapi bisa jadi beliaunya memang nggak punya uang gitu. Tapi yang ditampakkan kayak beliau berkecukupan. Nah, dalam case ini, maka bersyukurlah kita ketika misalkan kita dalam posisi yang memberikan amanah, bukan yang sedang memiliki amanah. Dan penutup di sini ya, salah satu kisah yang menarik, paling menarik bagi saya, diantaranya adalah ketika ada seorang datang kepada Ustadz Mas, saya ini memiliki punya teman, punya tabungan dari muda gitu kan, pas tua pengen jadi usaha. Ternyata ada teman datang, terus ngapain? Minta investasi, mau investasi nggak di sini? Itu masya Allah Pak Nas, dari kecil kita udah akrab banget. Qadarullah, saya investasi, dianya kabur berapa? 500 juta. Gitu. Terus dia kayak, wah Allah sedihnya luar biasa, ngeluh gitu. Maka belum bisa move on dari persoalan yang 500 juta itu, karena memang nominalnya nggak sedikit, banyak itu nominalnya. Maka apa yang terjadi? Satas kata bilang, ya itu persoalan dalam kehidupan kita gitu kan. Ya emang kadang ya gitu, namanya bisnis kadang ditipu, kadang hilang, kadang rugi dan sebagainya. Coba deh Bapak coba bayangin gini Pak, misalkan ya Pak ya, misalkan, ini misalkan saja. Misalkan nih, Bapak kodaruahnya kena sakitnya sakit jantung, harus dioperasi, dan bahkan ada penyumbatan operasi dan bypass sebagainya, dan butuh biaya 500 juta. Itu pilihan satu, misalkan satu. Misal kedua nih, Bapak misalkan kodaruah sakit ginjal, gagal ginjal diangkat terus ganti dengan transplantasi ginjal yang lain gitu. Kodaruah ada yang mau donor, tapi biaya operasinya 200 juta. Ketiga nih, contohnya misalkan nih, Kodaro anak bapak ketangkap sama polisi dalam kasus narkoba, ngurus sana sini sampai rehabilitasi sebagainya,
dia harus diobati lagi dan butuh dana 500 juta. Ini misal ketiga. Dan misal keempat, bapak sudah punya tabungan 500 juta. Kodarwah diambil sama teman bapak. Dan seperti yang terjadi saat ini, di antara 4 pilihan tadi, 1 jantung, 2 ginjal, 3 anak kena narkoba, 4 uang diambil sama orang lain. Kira-kira kalau disuruh milih satu di antara 4 itu, Bapak akan pilih yang mana? Maka kata temannya Ustaz Nas tadi, ya ada pilihan kelima nggak? Nggak ada, pilihan cuma 4 doang. Yang milih keempat, yang D itu paling ringan. Tuh, kan? Coba kalau kita bayangkan dengan hal itu gitu kan. Qadarul alhamdulillah, ya memang uang kita diambil orang lain. Tapi nikmat Allah masih banyak. Alhamdulillah anak kita nggak kena narkoba. Alhamdulillah kita nggak kena jantung. Alhamdulillah kita ginjal kita berfungsi secara normal. Kalau yang ditampilkan adalah nikmat seperti ini, lain syakartu lazidanakum. Allah akan tambahkan. Nah, tips jeruk nipis yang disampaikan Ustaz Nasrullah dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana itu ingin menggambarkan tentang kufur nikmat. Nikmat Allah itu banyak banget gitu loh. Kalau misalkan ngebayangin buka kulkas tadi, di situ ada apel, di situ ada air. Cuman kenapa kita hanya memikirkan yang nempel di dalam cerita tadi, yang lebih banyak adalah bagaimana kita merasakan jeruk nipisnya. Asem, iya asem. Coba bayangin tadi air segernya, masih teringat gak? Nggak teringat ketika kita makan jeruk nipisnya. Nah, kita sendiri yang membuat jeruk nipis itu semakin membakar hati kita. Nah, pilihan ada di kitanya. Kalau dibilang apakah persoalan selesai? Ya nggak selesai. Tapi setidaknya persoalan yang membuat kita semakin menjeruk nipisi, semakin membuat asam hati kita menjadi terbakar itu adalah setidaknya itu tidak bertambah. Dan kita masih bisa fokus dengan syukur-syukur yang lain. Maka satu di antara ayat yang paling saya suka di dalam Al-Quran adalah lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau syukur, maka Allah akan tambahin nikmatnya. Tapi jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmat-nikmatnya Allah, sesungguhnya azabnya Allah begitu pedih. Ini adalah bahasa yang digunakan Ustaz Nasrullah untuk menerjemahkan ya, ini saya pahami. Lain inna adzabi. Poinnya adalah ketika jeruk nipis, inna adzabi lasyadid. Ketika kalian kufur, sesungguhnya azabnya Allah itu semakin pedih. Ketika misalkan ada satu nikmat dan ada ujian satu sisi yang lain gitu kan, ya kita dapat bahasanya dua-duanya, ada ujian dan ada nikmat. Qadarullah ketika orang-orang yang fokus dengan ujian, dengan musibah, kayak mengkufuri nikmat yang ada. Banyak nikmat kok yang Allah titipin. Kenapa fokusnya hanya tidak pada musibah tadi? Ketika sudah fokus dengan musibah itu, inna adzabi lasyadid, sama-sama kurang sehat. Apa yang terjadi? Oh, Masya Allah, penderitaan semakin dahsyat. Tapi qadarullah alhamdulillahnya, misalkan yang diberikan ujian adalah bagian kanan saja, yang kiri masih sehat. Maka syukuri yang sebelah kiri. Dan nanti akan ikut kaidah lain syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Nikmat sehat sebelah kiri, insya Allah akan bertambah sampai ke sebelah kanan. Maka poin-poin di sini, Bapak Ibu rahimakumullah, ingin saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya dan buat saya pribadi. Maka yuk, jeruk nipis bisa jadi kita ketika berbicara jeruk nipis ini, kita juga salah satu pelakunya. Kalau misalkan qadarullah yang ada persoalan amanah gitu kan, yang sering muncul, qadarullah misalkan anak kita kok nggak mudah buat diatur, maka bersyukurlah, masih ada yang bisa kita syukurin. Syukuri kenapa? Masya Allah itu banyak orang yang masih pengen banget punya anak, tapi mereka belum Allah titipin anak itu. Maka syukuri dulu itu. Nanti ketika kita sama syukuri itu, Masya Allah, Allah akan tambahkan nikmat yang lain. Bisa jadi Allah titipkan nikmat anak yang sangat taat. Kenapa kita langsung bandingin, aduh anak saya kok gini Ustaz ya, beda sama Nabi Ismail gitu misalkan. Anaknya Nabi Ibrahim itu enak banget, mau disembelih aja bilang, if al-matu, mak lakuin pak yang diperintahin, itu mau disembelih Ustaz. Anak saya baru masuk pesantren kayak mau diuji apa gitu kan. Maka kalau kita membandingin dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim, maka kita juga muhasabah. Kita pengen anak seperti Ismail, tapi akhlak kita nggak seperti Nabi Ibrahim. Itu juga perlu jadi pertimbangan gitu ya. Mohon maaf itu bercanda. Ya, bolehlah itu bagian dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan padaku anak yang soleh, dan Allah ijabah dengan anak yang soleh. Tapi kan juga ada nih seorang nabi yang diberikan ujian, namanya Nabi Nuh gitu kan, punya anak seperti Kan'an gitu. Yang na'udzubillah min dzalik, semoga bukan termasuk dari bagian keluarga kita yang Allah uji seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi Nuh gitu. Setiap orang memiliki hidayahnya
masing-masing. Tapi setidaknya kembali kepada tema yang tadi, kisah tentang ketika anak kita kurang mudah untuk diatur. Maka syukuri dahulu kita diberikan titipan anak. Itu. Ketika kita sudah mensyukuri itu, maka kita akan menjadikan orang yang ketika kita bisa mensyukuri nikmat dititipin anak, semoga syukur itu menambahkan kenikmatan kesolehan dari anak-anak kita. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya di antara para sahabat. Ketika para sahabat misalkan, kayak misalkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan ketika masa pandemi dan paceklik 2,5 tahun berturut-turut, apa yang dimakan oleh para sahabat itu, mereka makan daun-daun kering. Semiskin-miskinnya kita di Indonesia, separah-parahnya ujian yang kena terhadap kita di Indonesia ini, belum ada kisahnya kita sampai makan daun-daun kering. Bahkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu menceritakan sampai yang keluar dari pup kita itu seperti pupnya kambing gitu. Kenapa yang dimakan rembutannya sangat kering, lapar luar biasa, banyak di antara mereka meninggal. Maka kalau kita bandingkan bahwa ujian kita, persoalan kita dengan persoalan para sahabat sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dan mereka ada orang-orang yang jauh lebih soleh daripada kita, orang-orang yang jauh lebih disayang oleh Allah SWT daripada kita. Maka ketika kita mendapatkan ujian, bisa jadi nih, bagi para sahabat itu ujian menurutmu gitu kan. Mungkin mereka akan bertanya-tanya, bagi kami biasa aja gitu. Itu masih banyak syukurnya gitu. Kenapa nggak ada kisah sampai kita dibunuh-bunuh gitu kan, sampai dikejar-kejar sama Abu Jahal, atau dalam kelaparan bukan sehari 2 hari, 2,5 tahun kebayang kelaparannya. Dan mereka masih bertahan dengan keislamannya. Maka syukuri bahwa kita masih menjadi seorang muslim. Gitu. Maka poin besar di dalam tips Imam Mahdi Rezeki di antaranya adalah tips jeruk nipis di sini. Yuk kita muhasabah lagi bahwa apakah ujian yang Allah berikan pada kita memang udah patut untuk kita jeruk nipisi, dan seharusnya memang nggak patut untuk dijeruk nipisi. Satu, ujian itu masih terlalu gampang. Bisa jadi kedua, itu dia menjadi berat dan menjadi gak mudah bagi kita karena memang kita banyak tetesin asam jeruk nipis itu gitu. Maka cek kembali muhasabah diri kita. Oh, alam bisop itu mungkin bisa sampaikan sebagai muadimah. Selanjutnya kita yuk diskusi. Buah hadir. Adakah? Alhamdulillah. Sinyalnya pada keren. Ini sinyal dari kami atau dari Bapak Ibu ya? Oke, bersabar-sabar diuji. Jika alhamdulillah. Oke. Orang-orang ini ada yang udah ada pertanyaan. Kebanyakan mereka punya buat bayar, tapi penyakit nggak mau melepas atau sayang buat bayar ketika mereka punya amanah. Jadi menunda, bahkan dengan mudah bilang nggak ada, nggak bisa. Sikap kita harus bagaimana dengan orang yang seperti ini? Satu, sikap kita, alhamdulillah kita bersyukur dulu bahwa dia ketika pertama kali mau minjam uang untuk pada kita, bahwa kita adalah orang yang dipercaya oleh sahabat kita. Itu. Berarti kita dipercaya nih, ada orang datang ngetok pintu rumah kita, berarti dia yakin bahwa kita adalah orang satu punya uang, jadi kita husnudon satu sisi gitu ya. Kedua gitu kan, jadi dia sudah ada kepercayaan bahwa kita mau meminjami dia dan kita pinjamin. Kadang kalau nggak bayar, ya itu urusan dia sama Allah. Posisi gini, Bapak Ibu, posisi kita adalah urusan kita dengan Allah bagaimana, bukan urusan dia dengan Allah. Kita lebih fokus pada urusan kita dengan Allah. Kira-kira Allah ridho yang mana? Ketika kita marah-marah sahabat kita gitu kan, atau kita gitu kan, bahasanya ya udahlah mungkin dia nggak punya. Belajar untuk husnudon. Tapi kalau udah kayak gitu gimana statementnya, dia minjem lagi? Ya kalau minjem lagi bilang nggak bisa. Kenapa? Bentar menjadi habit bagi dirinya gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia udah rutin seperti itu gitu kan, ya udah nextnya jangan sampai terulang lagi. Kasihan teman kita kalau misalkan itu nanti akan menjadi beban atau menjadi amanah yang besar ketika nanti di yaumil akhir. Oke. Oke, ada yang perlu kita diskusikan hari ini atau aman-aman aja? Alhamdulillah. Sinyalnya keren. Persoalan sinyal. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, atau misalkan gini, ada seorang sahabat yang lain, dia tidak mudah untuk menjeruk nipisi. Ada pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana kita menghadapi orang yang merasa benar dan suka ngomongin orang, setelah itu jadi nggak akur karena ketahuan diomongin. Bagaimana kita menghadapi orang yang merasa benar dan suka ngomongin orang, setelah itu jadi nggak akur karena ketahuan diomongin.
Baik, sikap kita pertama adalah ketika kita ketemu dengan orang seperti ini, satu yang kita tampilkan adalah garis kebenaran. Ya sudah gitu ya, bahasanya udah mungkin saya yang salah. Nah, kedua, dalam babnya bab ghibah, Bapak Ibu, gibah itu misalkan ngomongin orang, teman saya paling suka dengan itu, dia belak-belakan. Ghibah, bab dosa ghibah, itu tidak hanya dosa orang yang pertama yang ngomong. Misalkan ada dua orang yang ngomong. Si A, misalkan ngomong kepada si B, si itu fulan-fulan gini. Kita sebenarnya si B itu nggak suka, udah nggak mau. Tapi kita masih di situ. Ketika masih di situ, poinnya adalah kita kena dosanya juga. Kenapa sih si A nggak mungkin gibah, nggak akan ngomongin orang kalau si B nggak ada di situ? Maka dosa gibah itu tidak hanya diterima oleh orang yang ngomongin, tapi orang yang dengerin juga. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang suka nonton infotainment. Kenapa itu menjadi apa ya namanya program yang diminati gitu ya. Pas sore atau pas pagi ketika orang ibu lagi pada masak sambil dengerin gituan gitu kan, ratingnya tinggi, bahkan hampir semua TV ada gitu kan. Ada beberapa TV yang nggak ada sih alhamdulillah gitu ya. Nah, kenapa itu menjadi topik, menjadi rame gitu kan, orang senang karena ada yang pendengarnya. Apakah yang dosa cuma yang bagian hostnya saja? Enggak, yang dengerin juga sama dosanya. Maka ketika ketemu orang seperti ini, satu, pergi aja. Kalau misalkan kita suka, minta aja, kita ngangkat telepon, mohon maaf ya, gitu kan. Harus ini angkat telepon, gitu. Angkat HP dulu, atau misalkan kita mau ke toilet dulu, dan sebagainya. Silakan, lebih baik ditinggalkan. Oh, alam. Baik, mereka pinjam gampang tapi tagih belum punya terus. Sudah dari 3 tahun dan 1 tahun bagaimana Ustaz? Baik, saya kembali lagi. Mereka yang pinjam gampang tapi tagih belum punya terus. Sudah 3 tahun dan ada yang 1 tahun belum. Bagaimana Ustadz? Oh, iya 1 tahun belum bayar juga. Baik, Bapak Ibu, poinnya adalah Bapak Ibu wajib bersyukur. Siapapun yang bertanya ini, bersyukur dulu. Syukur, alhamdulillah, bukan Bapak orang yang ditagih. Itu. Karena saat ini banyak sekali orang yang ditagih-tagih oleh bank, ditagih-tagih oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya juga kurang. Dan alhamdulillahnya, siapa sih yang suka ditagihin? Nggak ada satupun di antara kita tagihin. Maka bersyukur yang nomor satu adalah bukan bapak ataupun ibu yang sedang ditagih saat ini, tapi bapak ibu yang menagih. Letakkan itu dulu, maka kita akan lebih plong dalam sikapinya. Kodaro kalau misalkan dari dibayar, insya Allah ganti dari jalur yang lainnya. Saya sangat meyakini ini. Kodaro saya ada kawan misalkan punya amanah dengan saya gitu kan, Fred, berapa juta gitu. Tapi kodarnya sampai mungkin bisa jadi belum gak ingat, itu sudah ikhlasin aja gitu ya. Terus habis itu apa yang terjadi? Allah titipin dengan jalur yang tidak disangka-sangka banyak banget gitu. Tahu-tahu ada transferan Ustaz ini hadiah ya, gede banget gitu. Masya Allah gitu. Bahkan nominalnya, ada satu yang nominalnya sama. Kodar saya pernah ketika mau nikahan gitu, itu sampai malamnya besok mau nikahan, malamnya itu nggak punya cincinnya. Kodar ada yang transfer. Dan nominalnya sama dengan yang pernah saya ikhlasin kepada sahabat tadi. Itu kan jalur rezeki dan belum menguskan hadiah free. Coba kita fokuskan bahwa sesungguhnya aku pernah bayar, tapi jalur lain, hadiah-hadiah yang lain bisa jadi bonus kah apakah. Yuk kita fokuskan di situ. Jangan sampai kita fokus dengan itu, ya kita sedang menjeruk nipisi hati kita. Ya kalau kita ingetin Pak, ingetin sekedarnya saja, kayak kita ngeliatin jeruk nipis, tapi kita nggak meletakkan jeruk nipis itu di dalam mulut kita, kan standar aja kan. Misalkan kita ngeliatin jeruk nipis, oke Bapak Ibu tolong pejamkan matanya, bayangkan di kulkas ada jeruk nipis, di situ ada air putih, maka tutup lagi. Apakah terasa asam? Nggak akan kan. Coba sekarang kita rubah, Bapak Ibu melihat ada jeruk nipis, Bapak Ibu buka, letakkan di atas mulut Bapak Ibu dan kita Masya Allah sedap sekali, asamnya terasa. Bedanya di sama-sama ada persoalan itu, sama-sama ada jeruk nipisnya, cuman yang satu ditetesin, yang satu nggak ditetesin. Kalau untuk ngingetin, ya ingatkan mereka, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu sampai ya Allah gitu kan. Dari komentar saja kita udah kebaca, ya Allah gitu kan. Kan kita sedang butuh Ustaz, iya bisa jadi dia juga butuh juga gitu. Maka kalau misalkan kita butuh, kan alhamdulillahnya kita hidup nikmat. Tapi kan saya nggak bisa makan sate jadinya makannya sambal. Ya tapi alhamdulillah makan sambal, tapi kan di belakang Bapak Ibu nggak ada amanah di situ. Maka coba bayangin di sini banyak komentator di antara Bapak Ibu kan ada yang dapatkan ujian kan, umanah 2M, 3M sebagainya. Coba bayangin kita dalam posisi mereka, mudah nggak? Bener-bener nggak mudah. Kalau mereka ditanya, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu hilang amanahnya dan makan cuma dengan sambal doang, masih pasti akan bersyukur. Gitu ya, bismillah, lepaskan jeruk nipisnya.
Astagfirullahaladzim. Masa Allah sinyal saya bisa jadi ini. Oke, Ustadz, saya mau tanya, anak saya punya laki. Oke, saya tanya anak saya laki-laki, dua lagi aktif-aktifnya Ustadz. Kadang saya mau marah tapi saya diam aja karena mereka adalah amanah dan titipan Allah. Ustadz, bagaimana cara saya agar saya tidak bisa tidak marah gitu kan? Oh, oke. Ini ada pertanyaan lagi, maaf bentar. Ditampilin oleh admin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau ada orang yang pinjam uang ke kita tapi kita nggak enak nagihnya, bagaimana Ustadz? Katanya kalau kita nggak nagih ngingetin, kita juga dosa. Bener nggak Ustadz? Enggak. Kalau kita nggak nagih nggak dosa. Serius nggak dosa. Ikhlasin aja. Maka pahalanya gede. Ya Bapak Ibu. Tapi setidaknya gini, kalau ngingetin gitu. Tapi jangan sampai nih teman kita, kalau kita nggak nagih, maka ikhlasin. Jangan sampai membuat beban bahasa gitu ya. Nanti ntar tagih di akhirat aja. Nah itu yang nggak bagus. Nah yang kalau kasih tahu aja, Pak, ini udah waktunya untuk bayar sebagainya gitu kan, bayar amanah yang dipinjam, maka ingetin. Tapi kalau misalkan kita nggak enak buat nagih, ya sudah ikhlasin, itu jadi sedekah, pahalanya besar. Gitu. Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang saya paling suka dengan Mistah bin Usasah, sahabat ahli Badar. Qadarullah belum menfitnahnya dan setiap dari kecil itu dapat sedekah terus gitu. Qadarullah hanya malah Mistahnya membuat yang kurang baik. Masih kebayang kan Bapak Ibu misalkan punya amanah habis itu nggak dibayar doang. Ini kebayang yang punya apa ya kita punya pitung di tempat dia, ternyata dia mau nusuk kita dari belakang, itu kan sakitnya luar biasa. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, apa yang dilakukan? Udah bersumpah, demi Allah Pistoh, ente fitnah anak aneh nih, aneh gak mau sedekah lagi sama ente. Gara-gara itu turun ayat gitu kan. Wala ya'tilul fadli, maka tidak layak bagi orang yang memiliki kelapangan rezeki gitu kan. Mereka bersumpah untuk tidak memberikan sedekah kepada sahabat-sahabatnya yang mana mereka orang muhajirin, orang yang miskin pula gitu. Maka tidakkah kalian mau kalian mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah? Maka setelah itu langsung, ya aku maafkan Misto dan berikan sedekah lagi. Kebayang. Orang yang nyakitin langsung malah dapat sedekah tiap hari. Kenapa? Yang dilihat sahabat Abu Bakar bukan temennya, bukan mistohnya, tapi yang dilihat adalah maghfirahnya Allah. Itu yang jauh lebih penting. Gitu ya. Bismillah. Baik, mohon izin. Kembali kepada tadi Bapak Ibu. Ustadz, saya memiliki anak yang aktif-aktifnya, gimana nggak marah? Saya ngejelek Bapak Ibu. Saya juga belum bisa untuk yang ini. Serius, bener Allah. Saya belum bisa bagaimana nggak marah buat anak. Sebenarnya gini, kalau misalkan ngasih sanksi boleh. Sanksi dengan hukuman berbeda. Bahasanya kita marah-marah gitu, kita galak gitu kan. Jadilah kita sebagai orang tua yang tegas. Kalau dia misalkan salah, maka kita sanksi aja. Misalkan kita buat kesepakatan, sanksinya gampang nih. Kak, kalau kakak misalkan, kayak anak saya nih, dari duhur, sejam saja, dia 3 kali ganti baju. Nyemplung di kolom. Jadi ganti baju bentar gitu kan, masuk pintu lupa gak ingat buat dikunci, tahu keluar gitu kan. Dapat ketukan dari santri, Ustadz, gitu kan. Zaid nyemplung lagi, ya nyemplung. Itu 3 dalam kurun waktu 1 jam. Itu kolom pesantren gitu kan, Masya Allah gitu kan. Untung nggak kelihatan yang lain gitu, tamu-tamu. Itu kan kolom ikan gitu kan, koi dicemplungin sama dia. Sabar, melatih sabar ini kadang yang nggak mudah gitu kan. Maka saya kadang biasanya yang meletakkan adalah poinnya di kisahnya tentang Nabiullah Yusuf ketika beliau mendapatkan ujian dengan saudara-saudaranya. Saya ngebayangin saudara Nabi Yusuf itu udah gede. Dan mereka dosanya itu benar-benar dosa yang disengaja. Pengen membunuh Nabi Yusuf, membuangnya ke dalam sumur. Itu pun nama Nabi Yusuf di titik pertama beliau memaafkannya. Aku telah maafkan kalian semua. Dan satu titik lagi nanti ketika belum mampu untuk membalasnya, beliau mengatakan, La tasriba alaikumul yaum. Nggak ada celaan bagi kalian. Maka pengen belajar sabar, yuk belajar baca kisah Nabi Yusuf. Sama-sama Bu. Saya juga masih punya PR besar untuk ini. Biar bagaimana bisa tidak marah. Coba salah satunya di antara bayangkanlah anak-anak kita satu hari. Yang mungkin bisa agak meredam kita agar tidak marah itu adalah, bayangkan anak-anak kita ini, satu hari kita akan di liang lahat, satu hari kita akan dikubur, kita begitu takut dengan amal-amal kita khawatir ini dan itu. Qadarullah salah satu di antara yang bisa menolong kita adalah anak-anak kita. Ketika mereka ada dan sujud, mereka tilawah Quran, yang dulu kita kecil ajari mereka iqra dan sebagainya. Maka Masya Allah, mereka sedang mentransfer kebaikan, bagi kebaikan mereka sendiri, dan juga bagi kita yang pernah mengajarkan pada anak-anak kita. Bayangkan itu,
bahwa anak yang bisa jadi kita marahi, kita pukul, kita cubit, kita jewer itu bisa jadi inilah anaknya nanti ketika kita mungkin bisa jadi cemplungin ke dalam neraka, mereka yang megang tangan kita dan masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita letakkan itu di dalam wajah kita gitu ya, di gambaran masa depan, maka mungkin kemarahan kita tidak akan seperti kemarahan sebelum-sebelumnya. Kita sama-sama belajar, Bu. Waalaikumsalam. Baik. Hmm, Oke, mau bertanya Ustadz, bagaimana ya biar fokus bersyukur atas jeruk nipis kita? Kadang saya sering nggak ingat Ustadz, baru setelah beberapa saat setelah jeruk nipis baru ingat, oh jangan lupa bersyukur, ini keren, ini keren. Ya, itu punya proses, Bu. Jadi bahasanya proses menjadi kita dikit-dikit langsung tumbuhkan pertama, itu langsung mengatakan wow keren, dan tidak menjeruk nipis, itu butuh proses. Setidaknya ketika kita udah mulai duluan. Saya dulu pernah satu titik ketika di Libya gitu kan, kode arwahnya kesandung dan berdarah kaki. Berdarah. Dan saya begitu bersyukur. Kenapa? Karena ketika sandung itu saya bilang astagfirullahaladzim. Karena sebelumnya ada sedikit latah yang nggak mudah gitu ya. Jadi dikit-dikit gitu kan, dikit sakit gitu kan ketika kita kesandung, aduh gitu. Kok ada orang saya ngelatih, aduh astagfirullahaladzim, aduh astagfirullahaladzim. Ada apapun kita langsung keingetan. Yang muncul adalah ketika kita istiqomah dengan kita aduh gitu kan, aduh astagfirullahaladzim, aduh astagfirullahaladzim. Saya bagi satu titik ketika udah biasa, yang terucap adalah astagfirullahaladzim. Gitu. Maka jalannya aja terus Ibu, Bapak, ya. Insya Allah ini keren. Ya, syukur alhamdulillah masih banyak nikmat yang lain. Next, Ustadz saya ngeluarin barang kreditan tapi bukan modal sendiri dan sekarang angsurannya nggak lancar, jadi saya saya enak gimana Pak Ustadz? Oke, kreditan barang bukan modal saya sendiri tapi bersama. Iya, tadi memahami bahwa memang ketika kita berbisnis ada kemungkinan lancar dan nggak lancar, dan itu normal-normal saja. Asalkan itu bukan kesalahan murni dari kita, misalkan kita pakai untuk beli ini dan beli itu, ya bismillah saja sebenarnya, dan itu normal-normal saja. Ketika nggak enak, ya tetap tunjukkanlah bahwa kalau misalkan kita masih punya uang yang bisa untuk mengcover, lebih asalnya ya di cover dengan uang kita, untuk menunjukkan bahwa kita sungguh loh, bahwa kita benar-benar ingin tidak berniat untuk membuat sesuatu yang kurang baik. Begitu kira-kira Ibu. Apa yang bisa kita berikan saja. Setidaknya orang itu nanti akan paham bahwa kita benar, kita dalam kondisi yang pantas untuk dipercayain, walaupun kan dalam kondisi yang kita kurang baik. Baik, Ustadz minta saran. Sekarang saya sedang proses pembangunan rumah. Kami berusaha untuk yakin akan pertolongan Allah dalam menyelesaikan bangunan ini. Hanya memang sekarang tidak mudah kami dapat biayanya. Kami butuh sekitar 40 jutaan lagi untuk penyelesaiannya. Setelah mengenal MR, kami berusaha untuk tidak meminjam ke bank atau yang lain. Apakah kami rehat sejenak atau tetap lanjut proses pembangunannya sambil berusaha mengharapkan pertolongan Allah? Kalau saya menyarankan, rehat aja dulu Ibu. Nanti kalau udah ada rezekinya, bismillah gitu kan, mihasul yahtasib. Nah, poinnya kedua, kalau misalkan minjem itu kepada orang yang kira-kira lunak, yang bisa ya bahasanya kita nggak punya persoalan sama beliau selanjutnya gitu ya, misalkan contoh kepada kakak atau kak adik cukup dekat sama kita, sebenarnya masih oke-oke aja gitu, dan kita sudah kebayang kira-kira bayarnya dari mana. Misalkan ibu di PNS gitu kan, punya pemasukan yang tetap, maka sebenarnya kayak gitu boleh-boleh aja gitu. Saya nggak jadi persoalan. Salah satunya kemarin, kalau saya pribadi ya, nanti walam dengan teman-teman asatid yang lainnya, saya kemarin itu cukup getol mengatakan bahwa umroh cicilan umroh, karena kami di bidang umroh, itu umroh cicilan itu, umroh secara nyicil itu enggak banget. Kalau nggak muat, nggak ada biayanya, udah nggak usah berangkat. Ya memang belum diwajibin, gitu. Nah, tetapi di sisi lain, saat baru beberapa hari pekan yang lalu, guru kami, Ustadz Banu gitu kan, cerita bahwa sesungguhnya orang-orang yang nggak kuat untuk berangkat umroh itu, mereka kuat nyicil untuk beli NMAX. Harga NMAX motor dengan umroh itu bisa jadi sama atau bisa jadi lebih mahal daripada harga motornya. Umroh 20 jutaan paling. Kalau motor bisa jadi 25 atau 30 jutaan. Kenapa mereka mampu untuk mengkredit, mencicil motor, tapi tidak mampu untuk mencicil untuk umroh gitu bahasanya. Sebenarnya kan mereka sudah kebayangkan uangnya dari mana, cuman memang belum terkumpul. Nah, di LPS ini belum mengatakan nggak apa-apa. Lebih keren kalau misalkan kita gitu ya punya cicilan untuk akhirat, bahwa kita sudah menyiapkan, kita berikhtiar nih semaksimal yang kita bisa. Maka saya berpikir agak sedikit, oh iya ya, masuk akal juga ya.
sesuai dengan kondisi zaman now, memang orangnya memang suka ya itu gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih murni, mau lebih aman, ya sebisa mungkin kita ajarkan dalam diri kita untuk lebih banyak menabung daripada jadi konsumtif. Itu yang diajarkan. Misalkan Satmas mengajarkan bagaimana nabung emas. Betul, beberapa hari yang lalu belum masuk ke rumah gitu kan, bertamu ke rumah dan lihat-lihat, hey kalau bisa untuk punya tabungan emas yang lebih banyak, hey, insya Allah Ustaz mohon doanya. Maka lebih baik ya tadi poin yang mana yang bisa di-cut dan kita tabung untuk pembangunan rumahnya. Kalau yang perlu diberhentikan sebentar aja nggak apa-apa, berhenti. Bismillah. Nanti akan Allah ketika kita berniat pengen mencari ridhonya Allah, Allah akan kasih pertolongannya. Bismillah. Tapi kalau kita misalkan minjem dan kita sudah punya kebayang di jalurnya mana, dan itu cukup urgent, kalau catatan cukup urgent, maka silahkan saja. Tapi kalau misalkan itu tersier gitu kan, nambahin taman, yang mana kalau nggak ada taman pun nggak ada persoalan, is okay, lebih baik tidak perlu gitu. Kecuali yang cukup urgent tadi boleh gunakan jalan itu dan kita sudah tahu jalur jalur pembayarannya. Tapi kalau tidak sebaiknya jangan. Oke, itu pilihan-pilihan paling pokoknya deadlock banget itu, pokoknya terakhir banget. Kalau bank itu bukan pilihan sebenarnya. Itu nggak masuk dalam area pilihan, itu masuknya adalah penjerumusan. Alam biswab, Pak Ustadz gimana ya caranya menggerakkan hati suami yang kalau setiap diajak subuh dan tahajud bilangnya iya, tapi bangunin udah pakai alarm suara besar aja nggak bangun dan selalu berpikiran ngeblok hidup susah terus seperti tidak mensyukuri. Tapi kalau ditanya, saya sudah berpikir positif. Baik, Bu, kalau gitu ini bagi para bapak-bapak semuanya. Dan setahu saya memang lebih banyak yang nggak mudah ya. Lebih banyak ibu-ibunya yang lebih mudah untuk lebih jadi soleh dan soleha. Jadi soleha. Buat muhasabah diri saya juga gitu ya. Makanya dengan cara satu, ibu perbanyak doa. Kalau ngingetin sewajarnya saja. Jangan sampai ngingetin kita menjadi suatu persoalan baru dengan suami kita. Setidaknya ibu juga patut bersyukur kalau saya sekarang sedang juga mensyukuri, sedang belajar dengan Gus Baha gitu ya. Dan itu cara berpikir beliau itu asik. Ya setidaknya kalau kita masih bersyukur, suami kita kan ketika malam misalkan nggak yang mulai, oke lah. Kita jangan sampai itu terlalu dijeruk nipisin, suami idaman gitu, suami ahli surga masa gini gak mau kiamulel. Kalau kita mengucapkan itu dalam hati kita sedang menjeruk nipisi hati kita. Yang kita perlukan adalah kalau ingetin saja, ya Pak gitu kan. Atau misalkan kita nyalakan lampu tapi nggak langsung di depan mata beliau, tapi setidaknya tahu ada kehidupan di sana, ada orang sedang qiyamul sebagainya. Nah itu setidaknya itu ngajakin secara halus. Tapi juga ditanamkan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya ketika suami kita malam itu tidur di rumah dan dia tidak sedang kelayapan, kita juga patut bersyukur. Alhamdulillah suami saya di rumah. Ketika misalkan kita baca komentar teman-teman yang lain bahwa ada suaminya di tempat orang lain seperti itu, maka barulah kita ngejelpnya luar biasa. Maksud saya tidak, aduh, kok jadi nggak perlu qiyamul lail nih saat? Iya, perlu qiyamul lail dan itu sebuah keutamaan besar. Tapi jangan gara-gara masalah persoalan qiyamul lail kita menjadi downgrade penilaian kita terhadap suami gitu. Yang dilakukan dia tidak dosa gitu. Tapi memang tidak sebuah keutamaan. Tapi tidak dosa. Jangan sampai persoalan pengen bangunin suami, pengen dapetin surga, tapi menjadikan kita renggang dengan suami yang kira-kira yang nggak mendekatkan. Ahli surga itu sukanya ngobrol. Ahli surga itu sukanya ngobrol gitu kan. Jadi ngobrol antar suami istri asik gitu. Terus kedua mungkin bisa digunakan kalau misalkan nggak mudah dinasihatin oleh kita. Gaya istri saya itu sukanya gitu. Jadi kalau pengen ngajak suami itu lebih peran aktif, salah satunya di antara istri nyetel suat Bendir Jaishur Rahman, pakai HP sih gitu. HP dinyalain deket dia. Tapi pakai headset, pakai speaker yang agak besar, kira-kira beliau di dapur dengerin, saya di kamar juga dengerin. Jadi ngajinya bareng. Jadi misalkan kita setelin tentang keutamaan qiyamul lail gitu kan, jadi persoalan kita akan dimudahkan, segala persoalan kan jadi simpel gitu. Itu bisa jadi wasilah untuk penyampaian hidayah itu kepada suami kita. Allah alam bisawab. Bismillah ya, belajar terus. Kayak misalkan share link seperti ini, Bu. Ibu misalkan share link, misalkan japri ke semua, japri ke grup gitu kan. Ya kodaru ada salah satu di antara persoalan Ibu gitu kan. Dijawab, ditanyakan oleh orang lain dan mungkin menjadi solusi bagi keluarga atau orang-orang yang kita harapkan ada kebaikan bagi mereka. Baik, Masya Allah. Oh, alam bisawab. Cukup? Ada lagi? Dia bertanya bagaimana ada orang yang merasa, oke, ini udah.
Baik, Ustaz saya mau bertanya, 8 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Gimana caranya ya biar sabar, ikhlas dan tetap bersyukur dengan keadaan? Matur suwun. Baik, kalau ini silahkan baca ibu kisah tentang Nabi Ibrahim. Bukan 8 tahun. Beliau berumur 86 tahun baru memiliki anak yang pertama yang bernama Nabi Ismail. Kedua, ketika kita diuji dengan seperti ini, maka tetaplah berpikir positif. Allah mampu kok, baru 8 tahun. Saya miliki tadi, saya sering ceritakan, saat guru kami, Ustadz Danu Muhammad, itu Masya Allah, itu di dalam doa-doa kami, orangnya baik banget, dosen UI dan sebagainya. Oh Masya Allah, baik banget. Tapi kalau orang sebaik ini, sepintar ini, alim, keren banget, pokoknya idola banget dengan beliau. Belum punya momongan. Udah bertahun-tahun belum punya momongan. Satu titik belum punya momongan, ternyata satu, dua, langsung banyak gitu. Maka tetap husnudzon sama Allah. Di sini Allah pengen bahas saya, kalau saya ingin menyampaikan kepada ibu, tetap doa. Salah satu doa yang diucapkan adalah seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Tulis ya, silakan. Rabbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Ini doa bil maksur. Rabbi, Tuhanku ya Allah, habli, anugerahkan pada diriku, berikan pada diriku, minas solihin, dari anak-anak yang soleh. Udah itu aja ucapin. Kalau misalkan belum ijabah sampai meninggal, setidaknya doa kita akan menjadi sebuah ibadah tersendiri yang ada pahalanya. Yang kedua, maka husnudzon. Bisa jadi Allah tahan dulu anak bagi kita, tapi nanti Allah akan berikan anak yang begitu indah seperti Nabi Ismail. Tetap husnudzon dengan Allah. Kalau kita harus ikhtiar, misalkan kayak kita butuh ikhtiar berobat dan sebagainya, itu silakan dimaksimalkan. Di sisi lain nanti keputusan ada di Allah. Urusan kita adalah urusan ikhtiar semaksimal mungkin. Kayak misalkan ada guru nih, umur beliau 43 tahun, baru memiliki anak yang pertama. Salah satu di antara saya tanya, Sat, antum ngalamin aja gitu kan ikhtiarnya. Jadi umur 43 istrinya, belum 45, itu baru punya momongan pertama. Dan di situ Anda nanya, ya udah Sat, kata orang saya butuh rumput Maryam pas lagi umroh gitu, saya bawa. Terus buah zuriat saya coba gitu. Kodar dicoba-coba semuanya. Ya, alhamdulillah ada yang ya Allah titipkan akhirnya. Nggak tahu lewat jalur mana. Yang pasti adalah itu keputusan dari Allah. Nah, tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Tugas Allah bahasanya sisanya pada Allah. Dan kedua, kalau misalkan belum diizinkan saat ini, maka yakinlah Allah sedang menyiapkan yang jauh lebih baik pada kita. Yakin, pakai qaf. Keputusan Allah dan hadiah Allah jauh lebih baik. Sangat. Baik, Tuban hadir. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Tuban. Saya udah lama gak mudik dalam kondisi pandemi. Insya Allah nanti kalau mudik kita ketemuan Bu ya, ke Bapak Ibu di Tuban. Assalamualaikum Ustadz, saat ini saya punya amanah 1 juta. Saya sedang mengamalkan hasil garbutala. Saya, Masya Allah Ustadz, bulan ini saya dapat bungkus permen. Saya belum tahu apa yang harus saya lunasi amanah ini. Mohon doa yang Ustadz agar saya bisa selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah angkat segala gundah gulana, segala ujian yang menimpa kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur. Kalau misalkan amanah tadi belum bisa dibayar karena ada persoalan tambahan, ya nggak apa-apa juga, karena itu bukan pilihan kita. Tapi kalau misalkan kita bisa punya pilihan, satu bayar amanah, dua beli HP. Yang mana HP-nya sebenarnya udah punya, gitu kan. Cuman perlu di-upgrade lagi yang lebih bagus lagi misalkan. Maka ini ada pilihan, ketika kita milih beli HP, nah ini jadi kurang bagus. Tapi kalau memang nggak punya pilihan selain ya minta izin untuk diperpanjang, ucapkanlah dengan baik-baik. Nanti kalau dimarahin Ustaz, ya terima, ya kita salah, gitu ya bahasanya. Maka saya salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sudah jam 5:30, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, mau semoga ada manfaatnya, maka yuk belajar lagi tentang tips jeruk nipis. Ini benar-benar penting bagi kita. Bisa jadi persoalan kita memang bermula bukan dari mana-mana, bermula dari jeruk nipis yang kita tanamkan, kita tetesin ke dalam lidah dan hati-hati kita gitu. Sebenarnya persoalannya kecil, kenapa jadi besar? Kenapa jadi begitu runyam gitu kan? Kenapa kayak nggak ada endingnya? Ya memang karena jeruk nipis kita gitu kan. Oke. Ini ada lagi menutup. Pak Ustadz, bagaimana cara memberikan pengertian kepada anak-anak saya setelah saya ditinggalannya selama 5 tahun dan saya mempunyai teman aja dianya suka marah terhadap saya walaupun cuman berteman. Terima kasih. Walam bisawab. Waduh, sebagai penutup nggak mudah lagi jawabnya. Maka belajar dari sini, persoalan orang tua biarkan menjadi persoalan orang tua.
anak sebisa mungkin kalau saya mengikuti ilmunya Ustadz Bedri, maka anak urusannya ini ada dua mazhab sebenarnya. Ada mazhab yang dipakai oleh teman-teman psikolog Islam, ada mazhab yang dipakai teman-teman Barat. Kalau teman-teman Barat, psikolog Barat, anak tahu persoalan orang tua. Kenapa misalkan terpisah dengan ayah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan, kalau saya pribadi, saya lebih memilih kepada mazhabnya psikolog Islami, parenting Islamik. Persoalan orang tua menjadi persoalan orang tua, anak harus tahu bahwa dia tetap wajib mentaati dan wajib menghormati ayah dan ibundanya, walaupun sudah terpisah. Dalam case ini ya sudah, sampaikan aja yang baik-baik dari orang tua, misalkan dari ayahnya, yang kurang bagus ya sudah, itu antara urusan kita dengan suami kita. Tapi anak tidak perlu tahu. Biarkan anak tetap hormat pada ayahnya. Terus yang kedua, bagaimana memahamkan mereka, ya sudah diajak ngobrol saja perlahan. Tapi jadikan anak itu pertama ada sayang dulu sama kita. Al-insan abdul ihsan, itu poin besarnya. Manusia itu hambanya kebaikan. Kalau anak kita udah tahu bahwa kita benar-benar care dengan anak kita udah benar-benar ikhlas ngajarin dia dengan segala keterbatasan yang kita miliki sebagai single parent dan sebagainya, insya Allah anak-anak kan paham kok. Memang butuh proses. Orang tua juga diminta untuk dalam kondisi seperti ini bagaimana menahan egonya. Sebisa mungkin misalkan Qadarullah pengen menikah lagi, dalam pernikahan ini anak-anak juga tidak terluka gitu. Bisa menerima. Jadi ketika menikah lagi, yang dipikirkan bukan bagaimana dia bahagia, itu tidak hanya itu, tapi bagaimana keluarga ini bahagia, anaknya bahagia. Maka ciri-ciri seorang keluarga yang vision, punya visi akhirat, visi surga adalah mereka ketika menikah mencari istri itu bukan bagaimana mereka mencari istri yang terbaik, tapi mereka mencari ibu dari anak-anak yang terbaik. Jadi dipikirkan adalah kebahagiaan keluarganya juga, tidak hanya bagi dirinya sendiri. Oh, alam iswab pasti bisa dikomunikasikan dengan baik gitu kan. Masya Allah. Dan ada juga beberapa yang memiliki persoalan yang sama. 13 tahun tidak memiliki momongan. Ini kan luar biasa. Salah satu di antaranya ngerawat anak yatim. Mungkin bisa jadi itu di antara wasilahnya menjadi wali asuh, dan mungkin bisa jadi ada anak yatim yang mungkin kita adopsi, itu bisa jadi pelipur lara juga dan menjadi wasilah kebaikan. Kalau tadi Ustadz kami yang memiliki yang umur 45 memiliki momongan, itu belum mengambil anak asuh yang khawatir ya kalau misalkan gak diasuh maka diambil keluarganya dari keluarga lain yang bisa jadi non muslim. Niat dulu sih niat dakwah gitu ya, tapi ternyata masya Allah kasihan dia belum memiliki pun anak sendiri gitu ya, momongan sendiri ketika berumur 43 tahun istrinya. Baik, wahalami swab, mohon maaf kelewatan cukup banyak teman-teman, mohon izin. Ini menarik memang tips jeruk nipis. Semoga hari-hari kita tidak banyak jeruk nipisnya dan kita bisa melepaskan jeruk nipis itu. Kalaupun ada jeruknya silahkan dilihat saja jeruknya, tapi jangan dibuka dan diletakkan di dalam hati kita. Cukup kita simpan di dalam kulkas-kulkas kita. Wow, alam iswab, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.